Halo, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi dalam acara Ngebar bersama dengan Meli Kyong. Nah, seperti biasa setiap Rabu kita selalu berpikir apa sih yang harus kita lakukan lagi, apa sih yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama gitu ya. Nah, di komunitas kami ini, komunitas Menata Keluarga, itu adalah komunitas yang sangat-sangat luar biasa kreatifnya ya. Nah, di yayasan kami juga sekarang punya satu program baru ya, program baru namanya itu adalah merawat yang tak terawat. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan program itu? Tujuannya buat apa? Terus sasarannya ke siapa? Terus siapa aja sih yang boleh berpartisipasi? Nah, tentunya ini akan kita belajar bersama ya dengan teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol sama Bu Yusri Heni selaku ketua yayasan kami ya. Jadi nanti biar teman-teman itu bisa lebih mengerti apa aja yang kami kerjakan. Halo Abah. Nah, saya pengen ngundang Abah juga untuk ngobrol nanti ya minggu depan ya, Bah. Ini penasaran nih sama Abah Rama nih. Apa aja sih yang Abah lakukan nih selama PPKM ini nih gitu. Ini sayangnya kita tidak bisa ngobrol langsung ya, Bah. Mana ya Bu Yusri-nya ya. Semoga Bu Yusri bisa ngobrol. Hai Novianti, terima kasih. Novianti ini yang paling setia di setiap acaranya Menata Keluarga, pasti ada Novi. Terima kasih banyak ya Novi. Nah, ini Novita juga luar biasa, Novita ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati nih kondisi-kondisi di masa pandemi ini biar lebih cepat. Ya, selamat sore Novita. Mana ya Ibu Yusri Heni ya? Aku coba cari dulu. Hai Yuli, selamat sore. Bu Yusri, hai Eli. Mana ya Bu Yusri Heni? Nah, nih Bu Yusrinya udah datang ya. Kita undang Ibu Yusri. Yusri Heni. Mana Bu Yusri? Halo Bu, Nah, bentar. Nah, ini ketemu. Halo, selamat sore Bu Yusri. selamat sore Bu Meli. Apa Nah, sehat-sehat kabarnya? ya Bu. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Hmm, Bu Yusri sudah hadir memenuhi undangan saya nih Bu. Setiap Rabu kan saya selalu punya hmm, program yang namanya ngeteh bareng gitu ya. Mudah-mudahan Bu Yusri juga ikut ngeteh nih. Saya sambil ya. ngeteh, sambil juga lagi pakai diffuser Bumi Cloud nih, rasanya seger banget. Ah, Ya, iya betul. Saya juga udah nyoba itu Bumi Cloud. ya, luar biasa ya. Ya, Nah, Bu ya. Yusri, Selamat sore. eh, Baik Bu. Bu Yusri, Bu Yusri ini kan baru-baru ini lagi punya satu program nih Bu, lah satu program baru yang lumayan menarik ya buat saya ya gitu, merawat yang tak terawat. Ini apa sih artinya dari program Ya. itu Bu Yusri? Nah, nanti mungkin Bu Yusri perlu Oh, ceritain program itu maksudnya apa gitu. oh begitu ya Bu ya. Baik, itu program merawat yang tidak terawat itu adalah programnya Yayasan Karakter Healing Indonesia Mm-mm, bersama dengan teman-teman dari komunitas MK gitu ya. Nah, mm-mm, ini untuk melakukan ya intinya adalah pembinaan gitu ya mm, kepada panti asuhan begitu. mm, Terutama terkait dengan masalah
bagaimana meningkatkan karakter baik gitu. Dengan mindful parenting dan tur karakter tentunya itu karena itu menjadi core ya, jadi core Hmm. spesifiknya khususnya dari teman-teman dari komunitas MK dan juga pemberdayaan ya Bu, pemberdayaan kemandirian ekonomi gitu ya dari Hmm. anak-anak panti asuhan itu kan sangat diperlukan. Apakah itu nantinya untuk panti asuhannya sendiri gitu ya, supaya dia bisa mandiri gitu, tidak hanya tergantung dari para donatur, juga untuk memberikan pembekalan kepada para ini pada anak-anak panti begitu, sehingga nanti kalau misalnya mereka itu sudah artinya sudah keluar dari panti gitu, mereka itu nanti mampu gitu ya Bu ya, Hmm. secara mandiri itu dia mempunyai karakter yang baik, yang kuat begitu. Selain itu juga dia mampu mandiri secara ekonomi begitu. Wow. Nah, Oh, gitu. itu yang kita bangun sehingga kita itu tidak hanya kalau yang kebanyakan itu ke panti asuhan itu kan memberikan donasi gitu ya Hmm. 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 untuk kebutuhan pokok begitu. Nah, ini kan sudah banyak ya diberikan Hmm. kepada oleh Hmm. para donatur gitu. Malah justru banyak ya Bu ya donatur yang ngasih ngasih bon. Hmm. Nah, kalau kita tidak, kita memberi pembekalan, pembinaan dan Kita pembekalan supaya mereka bisa mandiri gitu. Itu yang kita melakukan menjadi sesuatu yang berbeda ya artinya ya Bu ya. yang berbeda begitu ya. Boleh Ya Bu, tahu itu nggak Bu kira-kira Yusri? tujuannya. Mm-mm. Ya, Ya. boleh tahu nggak sih kenapa sih kenapa yang dipilih itu panti asuhan Bu? Oh, begitu ya. Karena begini Bu, kita tuh kan melihat ya, yang pertama sekali, anak-anak panti asuhan itu kan sebetulnya mereka itu kan anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang penuh ya dari orang tua Hmm. itu di rumah gitu. Mereka itu kan dititipkan ke panti asuhan begitu ya. Dengan Ya. berbagai macam alasan, Bu, ya kan? Hmm. Ada yang Hmm. alasannya itu adalah ekonomi karena tidak mampu. Di situ dia biar bisa belajar begitu. Tapi juga ada alasan yang dari segi mungkin dia tidak mau apa namanya merawat anaknya dengan baik gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. karena Hmm. mungkin gitu, mungkin karena anaknya ini adalah buah dari hamil yang di luar nikah, gitu kan. Ya. Terus kemudian juga ada juga gitu ya yang sudah Hmm. terlalu banyak gitu, jadi kebobolan gitu, sehingga secara Ya. ekonomi ya jadi dia tidak akan bisa untuk mendidik anaknya dengan baik, sehingga dititipkan ke panti asuhan begitu. Sehingga kalau dalam konsep kesehatan mental itu ya itu sebetulnya anak-anak panti asuhan itu mempunyai luka batin karena kurang mendapatkan tadi ya kasih sayang secara penuh gitu kan dari orang Hmm. tuanya begitu ya. Hmm. Nah, Hmm. itu Hmm. istilahnya dalam kesehatan mental itu adalah inner child yang unwanted child, Bu. Ya kan? Nah, Hmm. Hmm. itu Hmm. itu oleh karenanya itu kepribadiannya pasti dia akan merasakan kan kalau misalnya yang tidak dikehendakin itu. Itu kan dari sejak hamil juga anak itu karakternya itu keras loh Bu. Itu anak-anak yang anak-anak Hmm. panti itu Hmm. membangun Ya. karakter Ya. anak-anak panti asuhan itu tidak mudah. Karena Ya. Ya. dari sananya itu kan dia sudah sebetulnya ditolak begitu ya. Tidak Hmm. Ya. dikehendaki. Sehingga Ya. sikap menentang, menolak gitu ya terhadap aturan dan arahan dari orang tua ataupun pengurus itu tidak mudah. Oleh karenanya Oh. kita punya program itu dua. Hmm. Yang Hmm. Hmm. pertama adalah dari segi membangun kepribadian. Bagaimana kita bisa membangun kepribadian supaya anak-anak panti asuhan ini menjadi anak yang punya kepribadian yang baik, berkarakter yang baik, yang tangguh begitu ya. Ya, yang punya empati yang baik begitu. Nah, Hmm. dan selain itu juga pemberdayaan dari segi kemandirian ekonomi gitu ya.
supaya nanti juga setelah di luar itu tidak memberatkan orang lain dan dia mampu untuk mandiri. Jadi seperti itu Bu, itu kenapa yang kita pilih itu kan panti asuhan seperti itu. Jadi mereka itu kan memang tidak berarti terawat gitu. Kita perlu merawat yang tidak terawat karena tidak dirawat dengan baik, gitu kan, oleh orang tuanya. Makanya dititipkan gitu kan Bu ke panti asuhan. Seperti itu. Ya. Berarti Yayasan Karakter Eling ini bukan hanya, maksudnya kita selalu menumbuhkan welas asih ya gitu. Jadi yang kita lihat itu yang benar-benar yang, maksudnya kalau anak-anak biasa itu kan pasti ada orang tuanya, mereka akan dipikirkan oleh orang tuanya. Nah sementara kalau di panti itu kan dengan cuman hanya beberapa orang pengurus, tadi yang misalnya kita ngobrol itu ada 7 pengurus, anaknya 100 nih gitu, kira-kira satu orang tuh mesti jaga satu, kalau 100 berarti satu orang tuh mesti, satu guru itu, satu pengurus itu mesti jaga sampai 15 orang ya, kayak gitu. Nah jadi nah selain ini luar biasa sekali ya Bu Yusri, saya acungkan jempol ya gitu, ini luar biasa sekali programnya gitu. Saya lihat Yayasan Karakter Eling Indonesia ini portfolionya itu ya selalu melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Program-programnya itu sangat menarik sekali gitu. Ya. Saya setuju banget sih kalau anak-anak yang panti asuhan itu, kalau tanda kutip nih tadi misalnya Bu Yusri sudah mengatakan mereka adalah unwanted child gitu ya, berarti pasti mereka tuh merasa terluka, merasa tidak berharga gitu ya, otomatis kan kepercayaan dirinya mereka itu akan rentan sekali gitu ya. Nah, nanti ketika mereka besar, itu tanda kutip nih, bisa menjadi persoalan di masalah sosial gitu ya. Dan MK ini sudah, maksudnya sudah memilih lah satu program dengan tujuan yang sangat mulia sekali gitu. Nah, terus kira-kira seperti apa sih program yang akan dijalankan yang 2 itu, seperti apa gitu Bu? Oke, jadi gini, kan tadi sudah saya katakan ya, yang utama itu adalah pemberdayaan kan Ibu ya, pemberdayaan. Nah ini pemberdayaan itu dari segi pemberdayaan untuk karakter yang baik, gitu kan? Yang pertama gitu ya, pembinaan, pemberdayaan karakter yang baik dari anak-anak panti. Itu kan yang tema yang pertama Bu. Jadi kita akan memberikan pendidikan tentang karakter lah begitu dengan konsep mindful parenting dan tur karakter. Itu yang ini ke anak-anaknya atau ke pengurusnya Bu? Ya kita akan lakukan bersama karena kalau pengurusnya cuma 7 orang kan dia kalau mau digunakan sebagai pendamping juga mungkin kurang bisa efektif. Nah oleh karena mungkin anak-anak yang lebih besar kali ya Bu, anak-anaknya yang udah lebih besar bisa bersama dengan guru-gurunya dan mereka itu bisa bekerja sama gitu untuk mendidik adik-adiknya yang lebih kecil gitu kali ya Bu ya. Iya. Jadi oke, ini menarik sekali ya. Sudah ya itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi kan saya bilang bahwa kita ingin program yang kedua itu temanya adalah pemberdayaan gitu kan, kemandirian ekonomi gitu kan. Nah itu baik gitu kan, baik untuk ekonominya panti asuhan itu sendiri gitu kan, dan persiapannya dia seandainya nanti dia harus keluar dari panti dan dia harus bisa mandiri dari segi ekonomi. Sudah jadi siap ya maksudnya ya. Ya punya kemampuan dan dia siap untuk berwirausaha gitu ya. Jadi itu yang akan kita berikan kepada mereka gitu Bu. Jadi contoh sederhananya seperti apa Bu? Contoh sederhananya Bu. Kalau kita maksudnya pengen banget mereka itu ya pemberdayaan ekonomi, contohnya sederhana seperti apa sih gitu yang ingin kita berikan programnya tuh ke panti asuhan itu tadi gitu. Apa aja Bu contohnya? Nah, yang pertama Bu ya,
supaya supaya apa namanya program pemberdayaannya itu efektif, begitu kan? Nah, itu yang pertama kita akan membuat ya katakanlah anak-anak itu sebetulnya dia punya bakat apa sih gitu. Kita akan lihat ke situ. Sehingga pertama kita latih, kita akan memberikan pelatihan terhadap apa namanya minat dan bakat anak gitu untuk keperluan wirausaha. Ya, nanti kita akan berikan itu gitu kan. Nah, terus kemudian kita lihat anak-anak itu sebetulnya dia punya bakat dan minatnya kemana gitu. Karena tidak mungkin kan orang yang tidak suka masak kita ajarin masak kan pasti nggak akan hasilnya nggak akan optimal gitu ya. Jadi nanti akan ada talent pool gitu kan katakanlah gitu ya di dalam situ di dalam panti asuhannya sendiri gitu ya. Nah, luar biasa ya. Nanti di situ nah nanti di situ misalnya ada yang senangnya katakanlah apa namanya budidaya tanaman. Dia seneng banget lah kalau bercocok tanaman gitu kan, dia seneng. Ya udah nanti kita akan arahkan dia ikut di kelompok itu. Terus kemudian juga ada yang suka orangnya kreatif, suka buat kerajinan gitu. Nah, kita juga akan berikan gitu ya tutorial untuk kerajinan gitu, terutama yang bahan bakunya itu mudah gitu dan kepedulian lingkungan gitu ya. Ya, itu yang kita pikirkan, Bu. Jadi misalnya yang dari daur ulang gitu ya, daur ulang plastik, daur ulang kain, daur ulang yang sampah-sampah tidak terpakai atau baju-baju yang tidak terpakai sudah bisa diguntingin menjadi sesuatu yang indah. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak suka kerajinan kan nggak bisa, sehingga talent pool-nya itu akan berbeda-beda nanti di situ. Kemudian ada tutorial gitu untuk katakanlah budidaya katakanlah ikan gitu ya. Nah, itu kita lihat dulu lahannya. Budidaya tanaman juga kita lihat. Mereka punya apa dan kebutuhannya itu katakanlah tanaman apa gitu. Misalnya, oh ya ini untuk setiap hari supaya sayur tidak beli ya sudah kita coba untuk ya, tanaman itu gitu. Yang terkait dengan misalnya kebutuhan apa sayur, apa sayurnya itu misalnya ada kangkung, ada apa namanya bayam, ada gitu-gitu Bu, ada kecambah, ada apa lagi yang kira-kira nanti mereka bisa gunakan sekaligus, jadi nggak usah beli gitu kan, dan rasanya juga berbeda begitu. Nah itu kan luar biasa ya, akan mengurangi kan Bu, mengurangi kebutuhan dari itu. Ternak juga begitu Bu, nanti ternak itu juga katakanlah yang mudah, kemudian lahannya itu dia punya lahan seberapa yang bisa gitu. Misalnya lahannya sedikit ya sudah dibuatin kolam kecil aja untuk katakanlah untuk ternak lele atau ternak gurame misalnya kayak gitu. Di bawahnya lele, di atasnya kangkung ya. Seperti yang seperti itu. Nah, yang ini nanti hari Jumat itu akan ada tutorialnya Bu. Nah, oleh Pak Budi itu kan tentang budidaya tanaman gitu ya untuk pemanfaatan lahan dan peningkatan ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita kumpulin dulu, kita siapkan dulu materinya gitu kan. Berbagai macam materi gitu yang kita siapkan, kita sediakan itu kan kita buatin webinar yang juga bisa dilihat oleh teman-teman MK gitu ya, teman-teman MK yang punya hobi kerajinan juga bisa ikut. Jadi tidak hanya untuk panti aja kan Bu, ya kan? Jadi teman-teman yang di MK atau teman-teman kita itu juga bisa lihat di situ. Terus kemudian budidaya tanaman besok itu yang suka tanaman kan sekarang lagi zamannya COVID, orang di rumah tuh banyak yang suka tanaman gitu kan. Jadi mereka kan juga bisa mengikuti itu. Jadi nah tapi materinya itu kan kita videokan, kita buatin YouTube-nya gitu. Nanti pada saatnya itu kita bisa putar ulang gitu sehingga nanti dengan narasumber itu tinggal konsultasi saja gitu kan. Nah, jadi anak-anak itu jadi belajar dari video ya. Bisa belajar dari video dan dari situ Bu, nanti narasumbernya bisa menerima konsultasi gitu kan dari panti-panti itu gitu.
dalam arti bahwa supaya apa? Pemanfaatan dari ilmu yang diberikan narasumber itu optimal, gitu kan? Jadi tidak hanya Panti, tetapi juga bisa oleh teman-teman kita yang lain, gitu Bu. Sekarang kita kumpulin ini banyak sekali materi itu. Luar biasa pada Bu Yusri. saatnya itu ya seperti itu Bu. Ya. Jadi berbagai ini macam ada lah kita siapin. Oke, ini ada komentar dari Yuli Francisca bilang programnya bagus banget Bu Yusri gitu ya. Terus ini Novianti juga bilang, wah pelatihannya menarik banget Bu Yusri gitu. Oh iya dulu Novi pernah ngomong sama saya kayak gini sih, Bu Meli apa dong yang aku bisa partisipasi gitu ya. Nah jadi mungkin nanti Novi bisa ikutan di dalam acara Zoom belajar gitu ya. Terus nanti Novi bilang, oke, saya mau dong jadi tutornya untuk support anak-anak panti dengan senang hati, gitu ya Bu ya, gitu. Wah, ini luar biasa sekali loh Bu Yusri. Saya membayangkan tuh kayak gini. Selama ini ya, terus terang aja, saya jujur saya sangat juga mensupport program panti asuhan ini gitu ya. Karena apa? Kita ini kadang-kadang apa ya, anak-anak itu misalnya di panti itu kan selalu nyanyi aja gitu, nyanyi semua nyanyi, masak semua masak gitu kan ya Bu gitu. Jadi mereka itu bernyanyi karena apa? Karena disuruh gitu, belum tentu dia suka gitu kan gitu. Iya, jadi serak-serak. Ya, saya membayangkan andai kata nanti kalau misalnya program ini benar-benar kita jalankan gitu ya, ada yang namanya talent pool ini nih gitu misalnya ada dari 100 Bu, ya. Iya, bayangkan ya. Jadi kita ada 100 anak itu gitu. Oh, 10 yang senang masak, pokoknya pekerjaannya kamu masak aja gitu ya. Terus ada 10 ini yang jago jualan nih gitu. Kamu pokoknya jualan aja apa yang dia masak kamu jual gitu ya Bu ya. Iya, wah, betul. Saya bisa membayangkan mereka akan menjadi anak-anak yang sangat bahagia sekali Bu Yusri. Iya. Jadi nah terus gini Bu Yusri. Pemberdayaan yang optimal, betul ya? Misalnya gini, ada teman-teman nih yang lagi mendengarkan kita nih. Bu Yusri aku mau dong ikut partisipasi gitu misalnya. Nah tentunya kalau kita buka program-program kayak ini kan tentunya kan kita butuh biaya ya Bu gitu ya. Nah orang-orang boleh nggak sih, bisa nggak sih berpartisipasi? Bu aku mau deh partisipasi walaupun nggak besar tapi aku ikut berpartisipasi. Karena yayasan tuh kan tentu harus punya dana untuk beli bahan-bahan dasarnya gitu ya supaya anak-anak itu bisa bisa berkegiatan ya gitu. Ya, betul. Bisa nggak kalau misalnya saya mau dong partisipasi, saya nggak punya waktu Bu, tapi saya mau ikut donasi gitu, memungkinkan nggak Bu Yusri? Oh itu sangat mungkin begitu ya. Jadi sekarang ini kan kita tahapnya lagi nyiapin materi-materi dulu begitu ya. Nah nanti sesudah itu kita akan buatkan flyer gitu atau leaflet begitu. Jadi teman-teman nanti bisa, kita malah justru sangat-sangat mengharapkan ya dukungan bantuan dari teman-teman. Baik itu mungkin ada yang aku pengen nyumbang untuk memberikan materi, boleh gitu. Tinggal bilang aja ke kita gitu ya. Nah atau modal gitu ya, modal dalam arti misalnya membuat kue kering itu kan perlu modal, jadi supaya mereka bisa praktek gitu sampai bagus, sampai terjual begitu kan. Nah itu kan mereka kan perlu kita berikan dana supaya dia bisa berproduksi begitu ya Bu. Nah itu pasti kita membutuhkan dana, sehingga teman-teman senang sekali kalau nanti bisa ikut berpartisipasi ya sebagai donatur begitu. Nah sekarang ini kita lagi menyiapkan sebuah pilot project begitu ya Bu Melia, untuk salah satu panti asuhan Nurul Ihsan yang ada di daerah Tangerang Selatan. Itu kan panti asuhan itu ada 100 anak yang ada di situ, dan benar-benar anak-anak dari duafa yang nggak punya gitu ya.
dan sama Ya, sekali tidak dimintain apa namanya uang begitu. Jadi dia ya ya, makan ya apa semuanya kan di situ. Nah, terus ya, kemudian kita akan mencoba supaya mereka bisa bagaimana supaya mereka itu juga bisa mandiri, ikut membantu gitu kan. Membantu panti ya. asuhan itu jadi tidak hanya apa namanya eh, minta aja gitu kan, minta makan, minta ini. Tapi dia juga ikut berpartisipasi gitu ya. Mindsetnya diubah Nah, ya, mindsetnya diubah ya, mindsetnya gitu bahwa dirubah gitu, ya, tidak ya, hanya ikut aja, tapi dia juga ikut berpartisipasi melalui gitu kan ya. kegiatan-kegiatan yang dibangun berdasarkan minat dan bakatnya dia gitu Bu. Itu Wah, yang luar memang biasa kita banget, ingin Bu. Mm, mm, mm. Bu, rencanakan gitu. eh, saya Ya, saya pikir ini program yang sangat-sangat luar biasa. Karena gini, Bu, selama ini nih ya, ya, panti asuhan itu selalu orang itu selalu menganggap kalau panti asuhan itu adalah ketika kita datang kita mengasihani mereka, mengasihani dengan mengasihi beda nih Bu ya, gitu ya. ya, Kayaknya ya, kasihan sama mereka gitu ya. Sehingga kalau orang datang ke panti itu pasti bawa makanan yang wah kadang-kadang mewah gitu ya. Sedangkan si anak ya, panti itu kan jadi dicekokin nih tiap hari ya mereka selalu makan yang enak-enak gitu ya. Makannya yang daging-daging gitu. Nah, ketika mereka susah itu suruh makan tempe pasti udah susah nih gitu. Nah, bahkan ya, bahkan saya pernah dengar ya ada temen cerita cerita si ponakannya dia itu masuk ke panti gitu ya, masuk ke panti. Nah, ya, begitu besar itu diambil, keponakannya diambil, ternyata Bu, gaya hidupnya itu udah sangat-sangat tidak, mereka itu tidak mengerti tentang hidup susah, Bu. Oh, kalau hmm, misalnya makan gitu ya, misalnya makan kalau kecap gitu. Kalau kita kan kecap nggak usah banyak-banyak gitu ya. Dia tuh bisa sampai wah kayak dibuang-buang gitu, Bu. Nah, inilah ya, karakter yang saya rasa perlu sekali kita ikut campur di situ ya, Bu ya. Gitu iya, gitu. betul, Jadi betul. bagaimana mindsetnya mereka itu adalah sekarang mereka tuh juga harus diubah gitu ya bahwa mereka adalah anak-anak yang berharga gitu. Mereka anak-anak yang punya karakter, mereka bisa mandiri, mereka percaya diri. Itu yang mau dituju oleh yayasan ya, Bu. Betul, betul ya. Jadi kemandirian itu yang memang menjadi apa namanya fokus gitu ya kita pemberdayaan kemandirian gitu ya Bu dan penguatan Hmm, karakter itu buat anak-anak itu memang sangat diperlukan gitu sehingga ya kita juga akan selalu mendampingin gitu ya mendampingi pengurus yayasan kalau ya, misalnya dia itu donasi yang banyak diberikan itu oleh berbagai macam pihak itu kan biasanya ngasihnya bahan pokok, bahan apa ya, gitu ya. ya, betul, Itu betul. yang banyak apa bisa dimanfaatkan untuk apa gitu kan? Untuk Ya, membuat betul. apa yang bisa bernilai ekonomis gitu loh. Ya, Nah, itu sehingga nanti mereka mampu yang mandiri ya. nah mereka mampu mandiri. Nah, nanti makanya bahan-bahan pokoknya itu juga kita juga akan mencoba melihat gitu ya apa Ya, namanya yang ada sumber daya yang ada di tempat itu kira-kira yang paling banyak apa gitu kan kemudahannya hmm, juga bagaimana gitu sehingga kalau misalnya kita punya program untuk satu panti dengan panti asuhan yang lain mungkin juga berbeda gitu ya Bu ya, karena memang ya, ya, kebutuhannya betul, berbeda betul, betul, begitu. betul. Kalau di kota-kota itu kan memang banyak yang mungkin panti yang seperti itu tapi kalau yang ada di pinggiran-pinggiran itu memang agak Agak beda anu ya. ya Hmm. agak beda. Ya, ya. Tapi Iya. itu menarik sekali Bu Yusti. Saya rasa tadi saya malah dengar kalau Bu Yusti bilang bahwa anak-anak itu sampai handphone aja nggak punya kan ya Bu ya? Iya, kalau di situ betul. Jadi waktu Hmm. waktu kami mau ngadain, yuk kita ngadain aja nanti acaranya dengan Zoom gitu ya. Ya, Saya tanya gitu, kan kita melakukan evaluasi dulu untuk satu pilot project ini. ya. Bu, ada ke pengurusnya, punya handphone, anak-anak punya handphone semuanya? Enggak, Bu. Sini satu pun enggak ada yang punya handphone. Gitu. Loh, terus yang Ya, punya ya. siapa? Pengurusnya, Bu. Pengurusnya 7. Itu yang handphonenya bisa dipakai begini-begini itu cuma 5. Oh, begitu.
Nah, oleh karenanya ya nanti kita akan coba lihat Bu. Makanya kita videokan gitu ya nanti. Kita juga sudah rusak. Wah, dan itu betul-betul itu. Jadi nanti kita akan coba ya pinjemin supaya mereka bisa belajar dari video itu dan yang nggak tahu apa nanti bisa konsultasi dengan narasumbernya. Misalnya kayak Ya. gitu. Nah, Terus berarti yang kita untuk mungkin bisa membuka apa ya kesempatan ya, barangkali ada siapapun yang ya, mendengarkan di sini atau nanti mendengarkan siaran ulangnya kita gitu ya. Terutama ya mungkin betul. teman-teman MK barangkali punya ada laptop yang misalnya yang second yang masih bisa dipakai, mungkin itu boleh yang didonasikan masih kali ya bisa Bu ya. boleh gitu. Ya, LCD ya. proyektor itu kan juga nggak ada gitu. Atau HP-HP bekas gitu ya. Ya itu juga bisa supaya Itu nanti kita pembelajaran. bisa kumpulin nih Bu, gitu. Ya paling Ah, nanti itu mungkin juga bisa. ya nanti saya coba lihat tuh temporary saya kayaknya pernah apa dengar orang-orang sekitar saya kumpulin gitu. Nah barangkali itu ada ya nanti coba kita pikirkan ya Bu ya. Ya, betul. Jadi Oke. berbeda ya untuk satu panti asuhan dengan panti asuhan yang lain, Bu. Ya, Itu ya betul. kondisi dan kebutuhannya berbeda gitu. Nah, Ya, kita ya. ingin melihat ini mana ya yang perlu dibantu. Terus kemudian bantuannya itu bentuknya apa? Supaya mereka itu berdaya gitu kan. Ya, Berdaya dan berkarakter gitu. Jadi ya. seperti itu. Termasuk nanti mungkin ya kayak untuk kemandirian ekonomi juga mungkin ada ya bagaimana sih untuk teknik penjualan yang kira-kira bisa dilakukan gitu ya. Apakah itu online, apakah apa gitu juga mungkin diajarin juga barangkali ya. Ya, Kita akan nanti kita coba bisa Bu ya. cari gurunya yang mengerti tentang digital marketing kali ya, Bu ya. Oke, Iya, Bu. jadi gurunya ya, gurunya Ya, itu silakan. gurunya juga bisa relawan, Bu. Gitu ya. Oke. Ya ini yang iya, jadi ada yang gurunya itu bisa relawan, bisa yang juga memang profesional kita harus bayar gitu. Iya kan? Jadi siapa yang mau aku mau relawan dong jadi guru ini, aku punya pengetahuan buat Ya, donasi, buat sedekah ilmu saya gitu kan? ya, Buat sedekah betul. ilmu saya gitu. Nah, gitu. Oke. Itu Ini juga luar bisa biasa gitu. sekali. Bu Yusri, MK Ya. itu kan ada di 10 kota nih ya, gitu. Nah, Ya, kira-kira betul. misalnya kalau kita belajar dari pengalaman kemarin itu kan kita udah menangani ya, maksud kita udah punya yayasan yang di mana ketuanya ataupun pengurusnya itu sudah belajar tentang mindful parenting gitu. Nah, memungkinkan nggak sih Ya. seperti kayak di Pontianak gitu, ataupun di Bukit Tinggi. Temporary kan kita taunya yang itu ya. Ataupun yang kalau di Wonosobo mungkin mereka lebih siap ya karena mereka tuh SLB. Nah, kalau antara Pontianak sama Bukit Tinggi nih, Bu Yusri aku mau dong, kami mau gitu untuk mendukung apa panti yang ada di tempatnya kami. Nah, itu kira-kira memungkinkan nggak, Bu? Oh, itu sangat memungkinkan. Jadi programnya begini, Bu. Ada program yang dilakukan oleh pusat ya. Kalau pusat itu oleh Yayasan Karakter Healing Indonesia, ya. gitu. Terus kemudian yang dilakukan oleh daerah, gitu kan. Nah, jadi daerah. Nah, terus kemudian modelnya juga bisa tidak. Jadi gini, ada model yang paket lengkap, ya kan? Paket lengkap itu katakanlah mulai dari yang tema A, tema B lengkap gitu, itu kita berikan. Terus ada yang paketnya itu yang paket hemat juga ada gitu ya, misalnya begini nih. Misalnya Pontianak itu kan kemarin kan ada panti asuhan Ahmad Yani atau apa ya? Dia kan paket A-nya itu, yang A ya, yang A itu yang penguatan karakter dengan mindful parenting kan dia sudah dapat tuh waktu betul. mengikuti itu ya. Terus kemudian teman-teman dari MK, kalau untuk refresh gitu terhadap anak-anak di panti asuhan itu, teman-teman MK di daerah mau ngasih, biar aku aja yang ngasih, karena aku sudah sangat
mengetahui tentang mindful parenting gitu ya, itu juga boleh. Terus kemudian karena itu sudah ada, kemudian dia paket yang kekurangannya apa Bu gitu ya, itu yang bisa diberikan. Misalnya yang paket B itu kayaknya panti asuhan yang kemarin mengikuti workshop itu kan belum ikut ya Bu ya, belum ikut. Jadi ya nanti bisa minta materi ya ke Yayasan Karakter Healing Indonesia, minta materi paket B gitu. Bu, saya minta materi paket B bisa gitu ya. Jadi nanti mereka kan tinggal ini videonya gitu. Terus kemudian tinggal nanti siapa yang misalnya narasumber apa mau konsultasi apa ditulis gitu ya. Kalau misalnya sangat banyak nanti dikirimkan ke narasumber untuk dijawab pertanyaannya. Kalau perlu katakanlah video call ya nanti juga bisa dilakukan gitu ya dengan narasumber itu gitu ya. Nah itu jadi kita seneng aja karena ini kegiatan sosial, semakin banyak MK di daerah yang mendukung begitu ya mengadakan kegiatan ini, yaitu akan menjadi semakin baik gitu kan Bu, untuk membantu saudara-saudara kita gitu ya yang memerlukan pemberdayaan ekonomi gitu. Nah, ini ada Ci Elis nih ya. Ada Ci Elis yang mendengarkan. Ini kelihatannya Pontianak tuh siap sekali loh, Bu, gitu. Siap sekali ya, karena betul, kemarin saya melihat Pontianak justru panti asuhannya juga ikut ya. Kemarin yang waktu kita lakukan pembekalan sabun itu ya, gitu. Nah, seandainya maksudnya gini, kadang-kadang kan tidak selalu harus bicara tentang uang dan uang aja gitu ya. Gitu. Jadi misalnya di MK Pontianak itu gitu, orang-orang MK kumpulin minyak bekasnya gitu ya, kasih kepada mereka, terus mereka akhirnya bikinin sabun gitu. Nah, hasil dari sabunnya itu gitu, hasil dari sabunnya itu sama teman-teman MK Pontianak mungkin boleh dikasihin brandnya MK kayak gitu, terus kita bantu jualin. Nah, hasil sabun itu selain dia pakai sendiri, tapi dia juga bisa menghasilkan uang. Kira-kira kayak gitu ya Bu? Betul. Iya betul. Jadi mungkin ya panti asuhan itu punya display gitu ya dari produk kemandirian ekonomi gitu kan. Yang nanti kalau ada donatur datang itu bisa ditunjukkan, Pak, ini kami juga punya produk dari anak-anak panti gitu. Jadi bangga bahwa dirinya itu juga mandiri, tidak hanya sekedar menerima bantuan dari para donatur, tapi kami juga berusaha untuk mandiri secara ekonomi dan mendidik anak-anak juga untuk mandiri gitu loh. Jadi kepribadian atau karakter yang demikian itu kan sangat diperlukan dalam panti asuhan gitu ya Bu ya. Nah seperti itu, dan kebanyakan Bu yang saya rasakan ya, kebanyakan itu donatur yang hadir itu pasti tanya, oh kamu ternyata bisa ya ini keripiknya enak loh, aku mau dong beli gitu. Padahal dia itu sebetulnya hanya ingin membantu gitu kan, hanya ingin membantu, sekedar ingin membantu, tapi ya udah pokoknya ada ininya aku inilah gitu beli gitu ya. Jadi itu saya kira sangat diperlukan dan bagus banget gitu ya kalau untuk panti asuhan. Saya rasa sekarang ini kan kita bisa memfungsikan media ya, terus kita bisa memfungsikan teman-teman di MK itu yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi misalnya nih Ci Elis tahu nih bahwa ini panti asuhan udah bikin sabun, ayo kita beli sabunnya gitu. Jadi suruh teman-teman beli, nah kita juga bisa bantuin dia untuk menjadi marketingnya ya Bu gitu. Kalau pengalaman saya nih ya Bu, pengalaman saya selama ini kan ya Ibu tahu ya, kalau di MK itu kan kita kerjasama dengan 3 yayasan kan gitu, dia kan El Safan, Dena Upakara, terus sama satu lagi itu yang ISDI gitu. Nah itu juga yang memang kita lihat itu, mungkin kita juga itu ya sama aja, kita kayak merawat yang tak terawat gitu ya. Kadang orang kan suka merasa bahwa aduh anak-anak kayak gini bisanya apa sih gitu ya kan, mereka punya keterbelakangan kayak gitu. Nah
dari sini nih Bu gitu, kita itu memperhatikan bahwa ada sesuatu yang kelebihan mereka yang mungkin orang nggak melihat itu gitu. Jadi saya rasa mungkin ini yang sangat sangat bagus banget kalau kita mampu merealisasikan seperti itu ya. Nah kenyataannya sekarang kayak di Dena Upakara tuh ya, yang di Wonosobo itu Bu, dia udah menghasilkan lewat salonnya gitu. Terus di mana yang di El Savan juga mereka sudah, malahan mereka sekarang udah punya apa ya, punya kebun tuh sampai ribuan hektar loh Bu gitu. Jadi luar biasa gitu ya, di Palu itu gitu. Nah, dan menurut saya ini adalah kesempatan sih buat kita mengajak ya para teman-teman itu untuk peduli gitu ya. Nah ini ada tanggapan dari Ibu Yusni Yurda, nih luar biasa. Itu yang namanya pendidikan. Itu yang namanya pendidikan yang sebenarnya itu adalah memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Ya, ini luar biasa banget gitu ya. Ya, memang betul Bu Yusni gitu ya. Cuman kadang-kadang banyak yang tahu kita perlu memanusiawikan orang gitu ya. Hanya kadang-kadang kan tidak mudah gitu untuk membuat sebuah program ke sana gitu ya, Bu. Ya. Betul, itu memanusiakan manusia sesuai fitrahnya. Karena setiap orang itu unik ya Bu Yusni Yurda. Setiap orang itu unik, mempunyai minat dan mempunyai bakatnya masing-masing. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Anak satu dengan anak yang lain mempunyai bakat dan keunikannya masing-masing. Betul sekali. Jadi fitrahnya ya. Minat dan bakat itu adalah fitrah ya, yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu sejak dari kandungan. Betul Bu, setuju. Oke, Bu, sebagai kalimat penutup nih gitu, apa yang ingin Ibu Yusri sampaikan kepada teman-teman yang hari ini hadir di sini dan juga nanti akan mendengar siaran ulangan dari kita gitu ya, bagaimana sih andil ya teman-teman gitu ya dalam merealisasikan program yang begitu istimewa ini dari Yayasan Karakter Eli Indonesia, Bu. Baik Bu Meli, jadi saya sampaikan kembali ya bahwa program merawat yang tidak terawat untuk anak panti asuhan ini tidak sekedar memberikan donasi begitu ya, tetapi kita ingin membangun, membina, merawat gitu ya, memberdayakan gitu, mendidik anak-anak untuk mempunyai karakter yang baik dan juga mempunyai kemandirian, kemampuan untuk mandiri secara ekonomi begitu ya, baik itu ekonomi pribadi maupun ekonomi dari panti asuhan, sehingga membangun yang tadi dikatakan oleh Bu Yusni tadi ya, kita melakukan pendidikan memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Itu memang benar-benar kita lakukan, dan ini ya, panti asuhan itu adalah anak-anak yang harus kita kasih sayangi gitu ya. Harus ya, kita bukan kasihani ya. Kita bantu. Bukan, tapi kita kasih sayangi gitu ya. Kasihi, kasih sayangi supaya mereka menjadi pribadi gitu yang unggul berkarakter gitu, tidak kalah dengan anak-anak lain gitu ya yang dirawat oleh orang tuanya di rumah gitu. Dia juga tetap berkarakter dengan baik, juga tetap mampu untuk mandiri secara ekonomi di tengah-tengah masyarakat ini begitu. Jadi kami sangat mengharapkan gitu ya, bantuan atau mungkin kebersamaan lah gitu. Kebersamaan program dari gotong royong ya. Gitu, mendukung gitu ya. Program gotong royong ini supaya program merawat yang tidak terawat ini bisa terwujud. Ya alhamdulillah kemarin ya pada saat hari Arafah itu saya 1 hari ngajak teman-teman dekat saya aja dulu gitu ya.
ini sedekah Arafah, ini sedekah Arafah gitu ya. Alhamdulillah itu kita bisa gitu kan ya Bu ya. Ya, Untuk ya luar merawat biasa. yang tidak terawat, paling tidak itu untuk modal awal supaya pilot project yang pertama ini bisa kita jalankan gitu. Nah, untuk yang berikutnya ya kita benar-benar membutuhkan dukungan gitu ya, gotong royong. Portfolionya udah ada lah ya Bu ya. Ya, portofolionya dari kegiatan pertama pilot project kita sudah ada modal lah begitu ya. Ya. Dari sedekah Arafah. Nah, untuk yang berikutnya dalam sehari itu teman-teman sedekah ya alhamdulillah dapat. Nah, untuk yang berikutnya ayo teman-teman untuk saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita gitu ya, yang mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua gitu, yang dididik dengan penuh welas asih gitu, secara maksimal apapun yang ingin kita capai gitu itu dikawal oleh orang tua. Nah, sekarang saatnya kita juga membimbing, membina gitu ya anak-anak yang tidak seberuntung kita ya. Mudah-mudahan sedekah, bantuan, gotong royong Bapak Ibu sekalian nantinya itu akan mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda gitu ya, sebagai bekal kita nanti di hari akhir kita ya. Saya kira itu aja ya Bu ya. Ya, luar biasa Bu Yusri. Terima kasih banyak ya Bu Yusri. Bu Yusri telah menyampaikan satu ide yang sangat cemerlang sekali, program-program yang begitu luar biasa memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya gitu ya. Nah, tentunya anak-anak yang tanda kutip yang tak terawat itu juga adalah anak-anak yang punya hak atas masa depannya gitu. Jadi mereka itu juga punya hak untuk bisa meraih masa depannya menjadi masa depan yang lebih cemerlang ya. Dan kita berharap bahwa partisipasinya mereka dalam mengisi bonus demografi Indonesia juga bisa diemban oleh mereka sebagai pribadi anak bangsa yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Yusri. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Yusri dan kawan-kawan di Yayasan Karakter Eling Indonesia akan dimudahkan, ya dimudahkan dan akan mendapat respon yang positif dari anak-anak pengurus dan masyarakat. Ya, harapannya kita mungkin pilot project-nya ini tahun ini ada 1, tahun depan jadi 10 ya Bu, mudah-mudahan seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Yusri dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi nonton acara ini dan sudah ikut berkomunikasi dengan Bu Yusri. Dan besar harapannya kami adalah berilah dukungan kepada Bu Yusri dan kawan-kawan untuk mencapai satu tujuan yang baik buat Indonesia. Jadi tahun 2045 kita berharap bahwa karakter anak-anak bangsa Indonesia itu adalah karakter yang sangat tangguh ya, bisa dimulai dari rumah sendiri dan juga panti-panti asuhan. Sekali lagi terima kasih Bu Yusri dan terima kasih buat semua teman-teman. Kalau nanti ini bagus ya ceritanya, jadi silakan ya, jadi nanti boleh di-sharing ke teman-teman yang lain. Sekali lagi sampai jumpa Bu Yusri dan sampai jumpa semua teman-teman. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.